Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi nih sama kita dalam podcast. Podcast apa sih? Podcast Sejarah Indonesia. Nah, perkenalkan, nama saya Ridho Armaca sebagai host pertama. Nama saya Kamela Jeleka Putri sebagai host kedua. Kali ini kita mau bahas apa sih? Nah, salah satu kabinet pada demokrasi liberal adalah Kabinet Natsir. Siapa sih Natsir itu? Terus apa sih kebijakannya? Dan dia berkoalisi dengan siapa? Kemudian apa saja hasil-hasilnya? Dan akan kita kupas pada podcast kali ini. Sebelumnya akan kita undang dulu nih bintang tamu kita. Ada siapa aja sih bintang tamu kita? Nah, yang pertama itu ada Muhammad Sani. Nah, selanjutnya ada Fadia. Nah, dan yang ketiga itu ada Muhammad Ali. Oke. Gimana perjalanannya, jauh nggak dari rumah ke sini? Lumayan. Oh, lumayan. Macet-macet. Oh, oke. Ya. Oh iya. Maaf. Ini apa ini? Sobek ini. Lah, katanya mau nantu. Ya, nggak apa-apa. Lagi pada tertawa, bingung gua jawab. Iya kan dia ketawa. Gak lucu juga mau ketawa. Nah, sekarang kita akan membahas tentang Kabinet Natsir. Nah, Kabinet Natsir itu secara umum prestasinya itu adalah bisa memasukkan pemerintah Indonesia menjadi anggota PBB nomor 60. Kabinet Natsir adalah sebuah kabinet yang merupakan kabinet koalisi karena dia berasal dari Partai Masyumi. Oke, sebelum kita bahas lebih dalam, apa sih koalisi itu? Apakah Fadia bisa menjelaskan apa itu koalisi? Oke, jadi ini kalau kita bicara tentang koalisi ini nih, maka di dalam demokrasi liberal itu ada yang namanya koalisi. Nah, koalisi itu partai 1, partai 2 itu bergabung menjadi satu kesatuan untuk membentuk yang namanya sistem pemerintah dalam sebuah sistem kabinet. Itu namanya koalisi. Oh, jadi koalisi itu gabungan dua partai atau lebih gitu ya untuk membuat sistem pemerintahan? Iya, betul. Oh. Nah, jadi perlu diketahui nih di demokrasi liberal itu kepala negaranya itu bisa presiden, dia itu bisa raja, terus bisa sultan atau apapun. Tapi kepala pemerintahannya itu adalah perdana menteri. Kalau dari rakyat biasa itu bisa nggak jadi raja atau kepala menteri? Nih kalau rakyat biasa itu misalkan dia jadi presiden, itu dia bisa nih jadi kepala negaranya itu. Tapi kepala pemerintahannya itu dipegang sama perdana menteri kalau misalkan dia menganut demokrasi liberal. Oh, gitu. Nah, perdana menteri itu seseorang yang dipilih dari gabungan partai atau koalisi. Oh, jadi begitu ya? Oke. Jadi pada sistem demokrasi liberal ini kepala negaranya itu Presiden Soekarno ya, dan Iya. kepala pemerintahannya itu perdana menteri yang saat ini akan kita bahas. Itu Iya. Kabinet Natsir, betul? Betul. Oh gitu. Jadi sebenarnya Kabinet Natsir itu siapa sih? Nah, Kabinet Natsir itu kan tadi kan kita udah bahas nih tentang koalisi nih. Oh. Nah, di Kabinet Natsir itu merupakan koalisi yang dipimpin oleh Partai Masyumi sama Partai PNI atau Partai Nasional Indonesia. Partai Masyumi itu partai apa sih? Partai Masyumi itu Partai Majelis Syuro Muslim Indonesia. Oh, tuh gitu.
Kalau yang satu lagi tadi partai apa tuh? PNI, PNI itu apa? Partai Nasional. Indonesia. Iya. Oh, Siapa gitu. pendirinya PNI? Siapa? Lu tau gak? Mungkin ini yang bakal kita bahas nih, Kabinet Natsir ya? Salah jadi. Oh, bukan. Baru. PNI itu pendirinya itu Presiden pertama Indonesia atau Oh, Soekarno. Betul. Oh, gimana sih lu? Masa naksir? lanjut. Nah, jadi Kabinet Natsir itu diumumkan pada tanggal 6 September 1950 dan bertugas pada tanggal 7 September 1950 sampai 21 Maret 1951. Berapa bulan? Dari September 50 sampai 7 bulan. Iya, betul. Dengan Muhammad Natsir itu dari Partai Masyumi sebagai Perdana Menterinya. Kak, siapa? Jadi Apa tuh? struktur kabinet ini tuh ada tokoh-tokoh yang terkenal seperti Sri Sultan Wahyuni Mangkubwono ke-9 sebagai menteri. Santai aja, gitu. Tenang. Dan siapa aja tuh? Siapa aja? Siapa Siapa aja? aja tuh? Ada Sri Sultan Mangkubwono sebagai Menteri Keamanan Rakyat. Ada berapa sih totalnya? Di total itu ada 16 menteri. Oh. Nah, yang kedua itu ada Hasahat sebagai Menteri Dalam Negeri, Muhammad Rom sebagai Menteri Luar Negeri, Wonosobo sebagai Menteri Kehakiman, Palapusi sebagai Menteri Penerangan, dan ada Sumitrojo Diskusumo sebagai Menteri Perdagangan dan Industri, ada Tindiono Manu sebagai Menteri Pertanian, ada Aman Johannes sebagai Menteri Pekerjaan Umum dan Rekonstruksi, ada Haryadi sebagai Menteri Sosialisasi, Juanda sebagai Menteri Perhubungan, dan Lameina sebagai Menteri Kesehatan, Wahid Hasim sebagai Menteri Agama, dan Pak Jiswa sebagai Menteri Tenaga Bahadur Johan sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, dan Arsono Cokrominonto sebagai Menteri Negara, dan yang terakhir itu ada Syahjudin Parawinegara sebagai Menteri Ekonomi. Oh, berarti ada 16 kementerian ya? Ya. Nah, terus program pokok dari Kabinet Natsir ada apa aja sih? Nah, beberapa program pokoknya yaitu adalah meningkatkan usaha keamanan dan ketenteraman dan mencapai konsolidasi dan menyempurnakan susunan pemerintah, menyambungkan organisasi angkatan perang, dan mengembangkan dan memperkuat ekonomi rakyat. Terus ada lagi nggak sih programnya? Ya kurang satu, pelakir itu mungkin pada memperjuangkan penyelesaian masalah dan barat. Dan barat yang kita kenal sebagai Papua sekarang ini. Yang kita ketahui, Indonesia menjadi negara berdaulat sejak diakui sebagai negara Republik Indonesia Serikat atau RIS oleh Belanda pada tahun 1943. 49 deh. Gimana? Mungkin belum minum ya. Tadi minum ke sini. Terus emangnya Bos nggak ada minum, Belanda Bos. emang Minum ya? Ada. Ada. Nah, kita ambil dulu ya. Kita ambil minum dulu ya. Sabar. Ini siapa? Nih, minum. Ya, biar nggak salah. Oke. Nah, tadi kan di situ kan diambil pada tahun 1949 ya. Ya. Terus Jadi masih ada satu pulau nih yang belum diakui oleh Belanda. itu pulau apa? Tadi saya sebut kan udah Oh, pulau Irian Barat. ya, atau yang kita kenal sebagai Pulau Papua. Papua. Oke. Terus? Nah, maka dari itu Kabinet Natsir ini berjuang untuk menyelesaikan masalah tersebut. Oh, Masalah apa sih? Mungkin Galak juga ya. Belum makan. Ini dapat bintang kamu dari mana sih? Waduh. Kita kamu kayak gini Saya juga ada tulisan dari pinggir jalan. Hubungi nomor ini katanya. Ternyata tukang WC. Lanjut. Oke. Mas Ali. dalam fungsi dan tugasnya Kabinet Natsir mendapatkan tugas utama yaitu proses integrasi dan barat seperti yang tadi saya jelaskan. Apa dulu, Pak? Nah, tadi kan untuk memperjuangkan Irian Barat, yang tadi kan
Belanda belum mengakui Irian Barat pada Oh, tahun 1949. oke, oke. Nah, Terus akan tetapi kabinet Nasir ini tuh memiliki kendala. Itu kabinet ini terjadi banyak sekali pemberontakan seperti emang kenapa gerakan dia ngobrol? ya, banyak pihak yang nggak setuju dengan Oh. program Nasir ini. Terus Ada itu kan pergerakan itu dikenal sebagai GITIY, Gerakan Andi Aziz, Gerakan APRA, dan Gerakan Republik Maluku Selatan atau yang dikenal sebagai RMS. Oh, kayak banyak gitu. juga ya. Banyak ya. Keren-keren. Banyak ya. Nah, terus juga nih di kabinet Natsir ini di dalam bidang ekonominya, kabinet itu memperkenalkan sistem ekonomi gunting Syafruddin. Gunting buat gunting ini kertas. Iya, gunting. Oh, Gunting. lanjut. Ini. Gunting rambut. Nah, Lanjut. yang direncanakan oleh Menteri Ekonomi Kabinet Natsir yaitu Syafruddin Khalilha Negara. Nah, jadi kebijakan ini tuh berlaku sejak 10 Maret 1950 hingga 5 Agustus 1950. Nah, dasar hukum kebijakan ini adalah Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Serikat Nomor 1 tanggal 19 Maret 1950 terkait uang kertas di Indonesia. Jadi pada saat itu Indonesia itu lagi mengalami inflasi. Oh. Jadi kenaikan harga-harga barang di Indonesia tuh pada naik, pada mahal tuh. Jadi Beras itu atau disebut. Nah, itu kenapa bisa jadi inflasi tadi ya? Nah, soalnya tuh pada saat itu di Indonesia kan kalau saat ini kan kita cuma ada satu mata uang nih, Oh, iya. namanya rupiah kan. Hmm. Nah, kalau pada saat itu tuh ada 3 mata uang yang Oh. ada tuh. Ada uang di Javasche Bank, ada uang Nika, terus yang ketiga ini ada uang Republik Indonesia. Oh, gitu. Nah, terus kan Tapi jadinya bentar, bentuk uang itu sama aja atau beda-beda? beda-beda semuanya. Tapi sama-sama uang kertas, tapi beda-beda nih, ada uang Oke. jenisnya beda-beda nih. Nah, terus tuh jadinya kan masyarakat Indonesia tuh bingung kan, karena ada 3 mata uang, terus jadi kita bingung harus pakai yang mana. Nah, jadi di kabinet itu tuh akhirnya dia memperkenalkan jadi uang Nika sama uang di Javasche Bank itu digunting. Oh, digunting. Iya, Jadi dua. digunting. Jadi kan wah, itu emang harus digunting buat digunainnya nih. Jadi uang itu tuh digunting, yang bagian kirinya itu buat kita pakai belanja. Nah, uang yang kanannya itu buat di obligasi kayak gitu. Itu obligasi itu diapain tadi? Obligasi itu uang obligasi itu uang pinjaman pemerintah. Oh, Gitu. gitu. Oke. Nah, Nah, yang kedua, pada tanggal 22 Maret sampai 16 April 1950, bagian kiri harus ditukar dengan uang baru di bank atau tempat-tempat yang ditukar. nah tuh jadi tuh kan tadi kan kita yang seperti yang saya udah bilang kan uang kiri itu kan kita buat belanja kan. Nah, uang yang buat belanja itu kita harus tukar tuh ke bank-bank atau ke tempat tertentu tuh buat ditukarin lagi nih sama uang baru. Oh, gitu. Nah, Lanjut. tujuannya kebijakan tersebut mengurangi jumlah uang yang beredar, mengatasi inflasi, meningkatkan pendapatan negara, dan meningkatkan daya beli masyarakat. Oh, Terus juga ada nih kebijakan yang dikeluarkan oleh Kabinet Natsir, namanya Aduh. Sistem Ekonomi Gerakan Benteng. Benteng apa hewan? Ya, benteng. Sistem ini dikeluarkan oleh Dr. Sumitro Jojo Hadikusumo, Menteri Perdagangan dan Industri Kabinet Natsir dari bulan April 1950. Nih, kalian ada yang tahu nggak siapa Sumitro Jojo Hadikusumo ini? Dokter. Jadi, itu mungkin ininya gelarnya. nah jadi Sumitro ini merupakan ayah dari presiden kita sekarang. Oh, Joko Widodo. Oh, udah ganti. Ya kan udah ganti nih, tanggal 20 Oktober kan dilantik kan. Oh, iya. Jadi ayahnya Prabowo itu namanya Sumitro Jojo Hadikusumo atau Menteri Perdagangan dan Industri Kabinet Natsir. Oh, gitu. Sistem ini Baik, baik. bertujuan untuk menghidupkan kewirausahaan di kalangan bumi putra dan mengganti sistem ekonomi kolonial.
Harapannya agar masyarakat Indonesia dapat mengelola perekonomian mereka sendiri mulai dari produksi hingga penjualan sehingga tidak tergantung pada pihak asing, Apa tuh pihak asing? pihak luar lah. Pihak luar negeri. Ya. Pelaksanaannya membatasi impor barang-barang yang sebenarnya dapat diproduksi dalam negeri. Pemerintah memberikan kredit modal usaha dan bimbingan kepada orang-orang Bumi Putra. Bumi Putra tuh pribumi. Ya, bisa disebut begitu. Terus lanjut. Memberikan lisensi impor kepada pengusaha Indonesia. Sekitar 700 pengusaha Indonesia menerima bantuan ini. Banyak juga ya. Ya. Tapi kelanjutannya gimana tuh? Kan udah dikasih 700 bantuan tuh. Itu buat ke orang yang kurang mampu. Bukan, itu tuh buat orang lokal, orang pribuminya Indonesia. Buat dia bangun usaha. Nah, bangun bisnis. Jadi iya dikasih modal tuh sama pemerintah. Enak banget dulu ya. Ke 700 lagi, ke 700 pengusaha tuh. Lanjut. Tapi itu berjalan nggak? Berhasil atau tidak tuh? Nah, sekarang dibahas nih, apakah itu berhasil? Ya, tidak. Kenapa? Pengusaha Bumi Putra tidak dapat bersaing dengan pengusaha Tionghoa. Oh, gitu. Pengusaha Bumi Putra memiliki mentalitas yang konsumtif. Konsumtif tuh apa sih? Konsumtif itu apa? Oh, gue tahu konsumtif. Apa tuh? Nah, itu konsumtif itu orang-orang yang boros kan. Boros. Nah, ya. Contohnya? Contohnya kayak misalnya kita udah kenyang, tapi kita tetap beli makan, Oh. ada yang berlebihan. Kayak Iya, siapa? Tuh. kayak Ali. Nah, selanjutnya nih, korupsi lisensi impor oleh beberapa oknum pejabat. Selanjutnya, para pengusaha menyalahgunakan kebijakan dengan mencari keuntungan serta cari keuntungan dari kredit yang mereka peroleh. Jadi, bantuan modal mereka itu tidak mereka gunakan untuk usaha, melainkan untuk keperluan mereka sendiri. Oh. Jadi uang-uangnya itu kayak kan harusnya dibikin usaha kan, tapi malah Dikorupsi. dia mereka membuat belanja Untuk makan sendiri ya. Iya. Nah, terusnya hal inilah yang menyebabkan ekonomi gerakan Benteng mengalami kegagalan. Oh, kayak gitu. Berarti dari 700 itu semuanya gagal tuh. Ya, mungkin. Ya Allah. Nah, Salah siapa? oke. Terus kenapa kabinet ini bisa berakhir? Ya, karena itu. Nih, jadi ada istilah yang namanya mosi. Mosi. Apa tuh? Mosi. Jadi mosi itu misalkan nih, jadi kan kabinet nasional kan dia itu gabungan dari PNI sama Masyumi kan. Nah, ketika PNI sama Masyumi itu sama-sama menjalankan roda pemerintahan tuh, ada saat dimana PNI itu tuh nggak cocok nih sama Masyumi tuh. Nah, jadinya tuh PNI sama Masyumi tuh saling bertentangan tuh. Oh. Nah, jadi PNI itu ketika mereka bertentangan itu, PNI itu bisa ngambil dukungannya atau dia udah nggak percaya lagi sama kabinetnya itu, kabinet nasionalnya itu. Akhirnya pecah tuh. Iya, maka dia mengatakan mosi. Nah, itu merupakan salah satu penyebab kegagalan di kabinet nasional ini. Mosi tidak percaya dari PNI itu menyangkut pencabutan peraturan pemerintah mengenai DPRD, DPRDS. Jadi PNI itu menganggap peraturan pemerintah nomor 39 tahun 1950 mengenai DPRD itu terlalu menguntungkan Masyumi. Jadi akhirnya tuh PNI itu menyampaikan mosi itu pada tanggal 22 Januari 1951 dan memperoleh kemenangan. Nah, jadinya tuh pada tanggal 21 Maret 1951 Natsir itu harus mengembalikan mandatnya kepada presiden. Jadi sejak saat itu tuh kabinet Natsir tuh udah bukan Perdana Menteri lagi. Nah, selain itu juga ada lagi nih, jadi upaya perjuangan dan diplomasi mengenai masalah Irian Berhad itu mengalami kebuntuan alias mengalami kegagalan. Jadi masalah yang Papua tadi itu gagal. Nah, Itu kenapa bisa gagal? Oke, lanjut. Terus? nah, jadi
Terus juga ada banyak gerakan kedaerahan yang berusaha melakukan pemberontakan tadi seperti yang dijelasin oleh Ali. Oh. Terus ada gerakan dari TII, gerakan Andi Aziz, gerakan AKA, gerakan LMS, kayak gitu. Oke, jadi kayak gitu ya proses kabinet Natsir ini yang memerintah selama 7 bulan ini. Iya. Oke, Udah cukup. cukup ya. Cukup. Terima kasih Ali, Sani, dan Fadia. Fadia. Ya, sama-sama. Sebentar ya kawan-kawan, ini mau dicari jawaban yang tadi nih yang saya tadi nanya di Google. Oh, boleh tuh dijawab tuh. Iya. Ya, Coba cari dulu. Coba cari. Kenapa masalah Irian Barat itu gagal di kabinet Natsir? Jadi, alasan kenapa Kabinet Natsir gagal dalam masalah Irian Barat adalah karena usulan Indonesia ditolak oleh Belanda. Oke, terima kasih banyak telah mendengarkan acara ini. Acara ini tidak akan mungkin terwujud tanpa Anda. Jika Anda menggemar acara ini, silakan tinggalkan ulasan di komentar. Sampai jumpa di episode podcast kita selanjutnya. Bye-bye. Bye.